Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam digambarkan bagaimana mulianya Ramadan, dan bahkan disampaikan di dalam hadis tersebut bahwa kalau orang melewati bulan suci Ramadan, lalu dia keluar dari bulan suci Ramadan itu dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan, maka sungguh orang itu adalah orang yang merugi. Maka Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia. Kalau kita perhatikan penjelasan para ulama, bulan Ramadan itu kata para ulama mulia. Karena pertama, di dalam bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci pamungkas, yaitu Al-Quranul Karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Quran. Yang kedua kata para ulama, bulan Ramadan itu adalah bulan yang istimewa dari sisi. Kalau di luar Ramadan itu ada pilihan-pilihan waktu yang istimewa. Misalnya, sepertiga malam terakhir itu lebih istimewa dibanding waktu yang lain. Ba'da subuh juga istimewa. Sebelum subuh juga istimewa. Ba'da maghrib, antara maghrib dan isya juga istimewa dibanding waktu yang lain. Kalau dalam bulan suci Ramadan kata para ulama, seluruh waktu yang ada itu adalah istimewa tanpa ada pengecualian. Maka kalau di luar Ramadan itu ukurannya adalah antara yang istimewa dan yang tidak istimewa. Kalau dalam bulan Ramadan ukurannya bukan lagi yang istimewa dan tidak istimewa, tapi semuanya istimewa. Dan di antara yang istimewa-istimewa itu ada yang paling istimewa. Yang ketiga, para ulama menyampaikan Ramadan itu mulia karena di dalam Ramadan itu ada ibadah yang utama namanya as-saum atau as-syam, ibadah puasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an menggambarkan bagaimana kemurahannya pada manusia. Maka satu kebaikan akan diganjar dengan 10 pahala. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. Siapa saja yang melakukan satu perbuatan baik, Allah kasih 10 ganjaran atau 10 pahala. Ada juga ibadah yang istimewa di mana kelipatannya bukan 10, tapi 700. Ibadah yang istimewa itu namanya bersedekah atau berinfak. Maka di dalam Al-Quran digambarkan bahwa orang yang bersedekah itu bagaikan orang yang menanam 10 biji. Dan dari 10 biji itu masing-masing ada 100 tangkainya dan 100 buahnya. Maka sekali bersedekah akan mendapatkan 700 kali balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pula ibadah atau sifat yang mulia yang diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ganjaran yang sangat banyak. Di dalam Al-Quran digambarkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan dibalas orang-orang yang sabar karena kesabarannya. Dia sabar dalam kehidupan dunia menghadapi tantangan dan musibah apapun. Dan di balik kesabaran itu dia berharap mendapatkan ridho Allah. Dia sabar karena Allah. Yuwaffas sabirun. Maka pahalanya akan dipenuhkan oleh Allah tanpa ada hitungan. Jadi kata para ulama, ada klasifikasi dari amal-amal. Secara umum setiap amal soleh 10 kali lipat pahalanya. Ada yang khusus yaitu bersedekah 700 kali lipat. Ada yang lebih khusus yaitu sabar, pahalanya banyak sekali. Tanpa dihitung oleh Allah. Dan di atas semua itu kata para ulama sesuai dengan hadis qudsi yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Fa innahu li wa an ajzi bihi. Semua pekerjaan-pekerjaan dari manusia itu adalah untuk dia, kecuali puasa. Puasa itu dia lakukan benar-benar karenaku, maka aku akan membalasnya. Wa ana ajzi bihi. Pembalasan untuk puasa ini tidak disebutkan oleh Allah dalam hadis qudsi ini. Batasannya berapa? Apakah 10 kali lipat, 700 kali lipat? Atau akan diberikan balasan bighairi hisab, tidak disebutkan. Maka para ulama menyimpulkan dari hadis qudsi ini bahwa tangga-tangga amal soleh itu
puncaknya adalah ibadah puasa. Tidak 10 kali lipat, tidak 700 kali lipat, tidak bighairi hisab, tetapi sebanyak-banyak yang Allah kehendaki. Dan kita tahu bahwa khazanah kebaikan dari Allah tak ada batasnya. Maka balasan bagi orang yang berpuasa adalah kebaikan yang tidak ada batasnya. Dari 3 sisi inilah paling tidak kata para ulama, di dalam Ramadan diturunkan Al-Quran. Di dalam Ramadan itu tidak ada waktu yang istimewa dan tidak istimewa, semuanya istimewa. Dan di dalam Ramadan itu ada ibadah puasa yang menempati posisi tertinggi dari tangga amal-amal soleh. Maka bulan suci Ramadan sungguh-sungguh kesempatan emas bagi kita untuk menambah kebaikan-kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Ramadan dan dalam sepanjang hayat kita sebagai manusia, interaksi, kita kenal banyak orang, semakin banyak kita kenal orang, semakin banyak kita bersahabat, semakin besar kemungkinan kita berbuat salah. Kita berkiprah dan mengabdi dalam kehidupan, menjadi bagian dari suatu masyarakat. Kita di NTB seperti itu. Apalagi kemudian mengemban amanah publik. Entah itu sebagai gubernur, bupati, camat, ataupun ranah-ranah pengabdian apapun. Semakin besar juga kemungkinan kita khilaf dan salah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran menyampaikan satu kaidah umum untuk menghilangkan semua hal-hal yang tidak baik dari diri kita. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan meluruhkan keburukan-keburukan. Tidak ada jalan lain kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang lebih baik adalah memperbanyak amal-amal soleh kita. Dan tidak ada waktu yang lebih hebat dalam menciptakan kuantum ganjaran dari Allah, ledakan ganjaran dari Allah, dilipat gandakan sampai jumlah yang tak terhitung selain dari bulan suci Ramadan.